Pagi itu, aku cuma punya Rp18.000 dan sebutir telur. Bukan, ini bukan adegan sinetron. Ini kenyataan yang pahit. Kontrakan nyaris digusur, perut keroncongan, dan tidak ada satupun orang yang bisa kuhubungi. Aku hanya duduk di lantai dapur yang dingin, menatap langit-langit sambil bertanya, "Tuhan, ini akhirku." Tapi ternyata, dari titik terendah inilah semua dimulai. Bukan akhir, justru sebuah awal. Kalau kamu sedang merasa hidupmu berat, kisah ini buat kamu. Semoga bisa jadi pelukan hangat buat hati yang lelah. Jangan lupa klik subscribe. Ya, biar kamu nggak sendiri dalam perjalanan ini. Tulis juga di komentar, kamu dari kota mana dan sedang berjuang apa sekarang? Aku doakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan jalan terbaik untukmu. Amin. Uang Rp18.000 itu seolah mengejekku. Bukan cuma kecil nilainya, tapi besar rasa sakit yang dibawanya. Aku merasa seperti orang gagal total. Sudah umur kepala 3, tak punya pekerjaan tetap, tak ada tabungan, dan tak ada yang bisa diminta tolong. Aku bahkan malu untuk sekadar menatap cermin. Apa yang kulihat? Wajah kusut, rambut lepek, dan mata sembab karena kurang tidur dan terlalu sering menangis dalam diam. Aku tinggal di kontrakan sempit, di gang kecil yang bahkan motor pun harus pelan-pelan lewat. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, kipas angin tua yang bersuara berisik, dan dinding penuh tambalan bekas bocor. Tapi yang paling menyakitkan bukan kemiskinan, melainkan rasa tak berharga. Rasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Tidak dibutuhkan siapa-siapa. Malam sebelumnya aku tidur tanpa makan. Aku bilang ke tetangga, "Nggak lapar, Mbak." Padahal, perutku sudah berbunyi dari sore. Aku hanya minum air keran yang disaring seadanya. Lalu berbaring di kasur tipis, mencoba menipu tubuhku agar bisa tidur. Tapi tubuhku tahu, dia butuh makan. Dan aku tahu, aku butuh harapan. Aku hanya menatap langit-langit, lalu menutup mata dengan doa yang lirih. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini hukuman, ampunilah aku. Aku sudah terlalu lelah menyalahkan nasib. Yang kupunya hanya doa dan sisa tenaga untuk bangun esok hari. Hari di mana akhirnya aku memutuskan untuk bertarung, meski dengan tangan kosong. Pagi itu, aku menemukan sebutir telur di dalam rak dapur. Aku bahkan lupa kapan aku beli itu. Rasanya seperti menemukan harta karun. Tapi kemudian, muncul dilema. Kalau ku makan sekarang, perutku kenyang tapi besok, kembali kelaparan? Tapi jika telur ini kuputar otaknya jadi sesuatu yang bisa dijual, mungkin ada peluang. Ide itu muncul seperti bisikan kecil. Kenapa nggak coba jualan martabak mini? Aku pernah lihat resepnya. Murah, sederhana, dan bisa dijual 1000-an. Aku tak tahu apakah ide ini akan berhasil. Tapi yang ku tahu, lebih baik gagal karena mencoba, daripada tetap hancur tanpa usaha. Maka aku pun nekat. Bukan karena yakin, tapi karena sudah terlalu lama diam dalam ketakutan. Aku pinjam teflon kecil dari tetangga. Awalnya malu, tapi lebih malu lagi kalau aku mati kelaparan di kamar sendiri. Aku campur sisa tepung, sedikit gula, dan 1 butir telur itu. Aku aduk dengan hati-hati, seolah-olah sedang mencampur harapan ke dalamnya. Rasanya biasa saja, tapi bagiku, itu adalah rasa tekad. Aku bentuk menjadi martabak kecil, kuangkat satu persatu, dan kuletakkan di atas wadah seadanya. Aku buat 5 buah. Hanya itu yang bisa kubuat dengan bahan yang ada. Lalu dengan jantung berdebar, aku keluar rumah.
Berdiri di ujung gang, dengan baju lusuh, dan wajah yang berusaha tersenyum, aku tawarkan satu persatu. Martabak mini, 1000 aja, Bu. Hari pertama hanya laku 3, sisanya ku bawa pulang. Tapi jujur itu adalah Rp3.000 terindah yang pernah ku dapat. Bukan soal uangnya, tapi soal rasa percaya diriku yang perlahan bangkit. Aku, yang tadinya tak berani menatap orang, kini berdiri menawarkan makanan buatan sendiri. Malamnya, aku mencatat dengan rapi siapa saja yang beli, bagaimana ekspresi mereka, apa komentar mereka. Salah satu pembeli, seorang ibu, bilang, "Enak kok, besok jual lagi." Ya, kalimat sederhana itu menampar hatiku. Ternyata, aku tidak benar-benar gagal. Aku hanya butuh satu orang untuk percaya. Dan ternyata, orang itu bukan harus bos besar atau investor. Cukup satu pelanggan yang tulus. Besoknya aku buat lagi. Kali ini 7 buah. Habis. Bahkan ada anak kecil yang tanya, "Besok ada lagi, Kak?" Aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasa. Dihargai. Bukan karena pangkat, ijazah, atau status. Tapi karena kerja keras. Karena rasa. Karena senyum ikhlas saat aku menyerahkan satu demi satu martabak kecil. Aku mulai keliling kampung. Aku titip di warung. Aku promosikan lewat status WhatsApp. Aku tulis, "Martabak mini 1000 rasa bahagia dijamin." Kalimat sederhana, tapi penuh keyakinan. Meski aku belum tahu masa depan, aku tahu aku sedang bergerak. Dan itu jauh lebih baik daripada diam dalam luka. Seminggu kemudian, aku punya pelanggan tetap. Anak-anak kecil, ibu-ibu komplek, sampai bapak tukang ojek yang pesan buat temannya. Aku mulai belajar packaging yang bagus, pakai kertas yang bersih. Aku kasih senyum di setiap transaksi. Uangnya belum besar, tapi hatiku mulai lapang. Aku sadar, aku tidak sedang membangun dagangan, aku sedang membangun harga diriku yang sempat hilang. Setiap martabak yang terjual adalah bukti bahwa aku masih bisa berguna, masih bisa berdiri, masih bisa memberi. Di saat orang memamerkan pencapaian besar, aku bersyukur karena bisa beli beras 1 kilo dari hasil tanganku sendiri. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu, aku mulai menang. Satu malam, aku duduk sendiri sambil menghitung uang hasil jualan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli bahan besok dan sedikit lauk sederhana. Tiba-tiba aku tersenyum. Bukan karena kaya, tapi karena aku tidak menyerah saat aku punya alasan untuk menyerah. Aku ingat kata orang miskin gak akan bisa sukses kalau gak punya modal. Tapi aku buktikan, modal paling besar itu bukan uang, tapi hati yang tidak menyerah meski dihina, dijatuhkan, dan dilupakan. Semakin banyak yang beli, semakin banyak pula yang mulai berkomentar. Tapi sayangnya, tidak semua komentar membangun. Ada yang bilang, "Cuma jualan martabak, bangga banget." Ada juga yang nyeletuk, "Kasiannya kuliah tinggi-tinggi, ujungnya jualan di pinggir gang." Aku diam. Aku tak membalas. Tapi hatiku robek. Mereka tidak tahu rasanya tidur lapar. Mereka tidak tahu bagaimana aku pernah menangis di pojok kamar mandi karena tak mampu beli sabun. Tapi memang, hidup ini tak adil. Saat kamu jatuh, orang pura-pura tak lihat. Tapi saat kamu mulai berdiri, mereka mulai mencibir. Tapi aku belajar, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk menyimpan energi demi sesuatu yang lebih besar. Aku mulai menulis satu kalimat di dinding dapurku dengan spidol hitam. Mereka boleh menghina, tapi aku tetap berjuang.
Kalimat itu kubaca setiap pagi sebelum mulai produksi. Itu jadi mantra yang menguatkanku. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan. Kualitas rasa, pelayanan, dan ketulusan. Saat orang lain sibuk memamerkan harta di sosial media, aku sibuk memperbaiki rasa adonanku. Saat orang lain sibuk bikin konten flexing, aku sibuk cari cara biar pelanggan tersenyum. Aku tidak iri. Aku hanya tahu, jalan hidupku memang tidak seperti mereka. Tapi bukan berarti jalan ini tak bisa sampai pada kesuksesan yang sama, atau bahkan lebih. Satu waktu, aku diundang ke reuni SMA. Tapi aku datang dengan motor tua yang knalpotnya berisik. Teman-temanku datang dengan mobil mentereng, tas bermerek, dan parfum mahal. Aku awalnya ragu mau datang, tapi aku paksakan. Ketika mereka tanya, "Kamu kerja di mana sekarang?" Aku jawab jujur, "Jualan martabak mini." Mereka tertawa, bukan karena lucu, tapi karena meremehkan. Tapi aku tetap tersenyum. Karena saat itu, aku tahu satu hal. Aku tidak sedang memamerkan keberhasilan. Aku sedang menunjukkan keberanian. Dan hanya orang yang pernah terjatuh, yang tahu betapa berharganya keberanian untuk tetap berdiri. Beberapa minggu setelah reuni itu, seseorang menghubungiku. Ternyata salah satu teman yang ikut menertawakan, malah diam-diam ingin belajar jualan dariku. Dia bilang, "Gue lihat dagangan lo makin ramai. Ajari gue dong." Aku balas dengan senyum. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku tahu, kadang hidup memang butuh waktu untuk membungkam kesombongan. Aku ajari dia tanpa syarat. Karena buatku, tidak ada kemenangan yang lebih manis, selain saat kamu tetap rendah hati meski pernah dihina. Dan sejak saat itu, aku makin yakin, bukan modal besar yang bikin bisnis hebat, tapi mental baja dan hati yang tetap baik meski disakiti. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kontrakan. Hujan turun pelan, tapi di dalam dadaku, ada badai yang perlahan mereda. Aku sudah melewati banyak rasa. Lapar, malu, hinaan, sepi, bahkan putus asa. Tapi aku tetap di sini. Tetap berdiri. Tetap membuat martabak kecil yang dulunya diremehkan, tapi kini mulai diperhitungkan. Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukan soal angka di rekening, tapi soal kemampuan untuk tidak menyerah saat semua alasan untuk menyerah itu ada. Aku menggenggam satu tekad malam itu. Aku akan tumbuh, perlahan, tapi pasti. Karena bunga pun butuh waktu untuk mekar, dan hujan pun butuh waktu untuk menjadi pelangi. Hari itu aku tak percaya mataku sendiri. Aku melihat notifikasi masuk dari aplikasi marketplace tempat aku mulai menjual produk martabak beku buatanku. Dalam sehari, 230 pesanan masuk. Aku ulang lihat berkali-kali. Aku sempat berpikir ini error. Tapi tidak. Itu nyata. Ratusan orang dari berbagai kota membeli martabak mini buatanku. Bukan lagi 5 biji per hari seperti dulu. Ini sudah skala ratusan. Bahkan ada pesanan dari luar negeri, dari WNI di Malaysia dan Taiwan yang rindu jajanan kampung halaman. Aku menangis. Bukan karena uang yang masuk, tapi karena aku teringat. Semua ini dimulai dari Rp18.000 dan 1 butir telur. Dari gang sempit dan dapur lembab. Sekarang aku punya dapur produksi sendiri. Aku menyebutnya Dapur Harapan. Dalam waktu 2 tahun, omzetku menyentuh angka 8 digit per bulan. Ya, 8 digit. Sesuatu yang dulu bahkan tak pernah berani kubayangkan. Aku rekrut 2 tetangga yang dulunya juga pengangguran. Aku rekrut janda-janda yang dulu sering kuberi sisa martabak. Mereka sekarang bekerja denganku, bukan sebagai bawahan,
tapi sebagai mitra. Aku ingin bisnis ini tidak hanya menghidupi aku, tapi juga menjadi jalan rezeki untuk orang-orang yang pernah bernasib seperti aku. Karena aku tahu rasanya lapar. Aku tahu rasanya dihina. Aku tahu rasanya ditinggalkan. Dan aku bersumpah dalam hati, jika aku berhasil, aku ingin orang lain ikut bangkit bersamaku. Media lokal mulai meliput. Judulnya, dulu punya uang hanya Rp18.000, kini omsetnya puluhan juta per bulan. Aku malu saat diwawancarai, karena aku bukan siapa-siapa. Tapi di dalam hatiku, aku menangis. Aku tahu, liputan itu bukan tentang ketenaranku, tapi tentang kekuatan untuk tidak menyerah. Aku ingin orang-orang tahu, kamu bisa bangkit, meski dari titik nol. Kamu bisa sukses, meski dulu ditertawakan. Karena aku pernah di sana. Dan aku percaya, Tuhan tidak butuh modal besar untuk mengubah hidupmu. Dia hanya butuh kamu mau bangkit, walau tertatih. Jangan pernah remehkan langkah kecil, karena langkah kecil itu bisa jadi awal dari takdir besar. Aku mulai berbagi kisahku di seminar, di podcast, di acara motivasi. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena aku ingin lebih banyak orang tahu, kamu tidak butuh koneksi, gelar tinggi, atau modal miliaran untuk sukses. Kamu hanya butuh satu hal, keyakinan bahwa hidupmu masih bisa diperbaiki. Saat aku berdiri di depan panggung, mengenakan kemeja bersih dan sepatu yang dulu tak mampu kubeli, aku melihat ke belakang panggung. Di sana ada ibuku, dalam kenangan. Aku tahu kalau beliau masih hidup, pasti akan bangga. Karena anak yang dulu tidur kelaparan, kini bisa membuat orang lain tersenyum dan bangkit. Aku pulang ke kontrakan lamaku suatu hari, bukan untuk menetap, tapi untuk mengingat. Aku berdiri di dapur yang dulu jadi tempat tangisku. Aku duduk di lantai, tempat dulu aku meringkuk menahan lapar. Dan aku berbisik lirih, terima kasih, ya Allah, karena dulu kau izinkan aku jatuh. Kini aku bisa mengerti arti bangkit. Dari titik terendah, aku belajar bahwa keberhasilan sejati bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi berapa kuat kamu bertahan saat kamu tidak punya apa-apa. Rp18.000 itu bukan kutukan. Ia adalah karunia dalam bentuk paling sederhana, yang membawaku pada perjalanan yang luar biasa. Sahabat, kalau kamu saat ini sedang ada di titik nol, dengarkan ini baik-baik. Jangan lihat jumlah uang di dompetmu. Lihat kekuatan yang masih tersisa di dalam hatimu. Karena itu yang paling berharga. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu butir telur dan Rp18.000 bisa membawaku ke titik ini. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang tak pernah bisa ditebak. Dia hancurkan hidupku, hanya untuk membangun ulang dengan lebih kuat. Dan dia bisa melakukan itu padamu juga. Asal kamu mau bertahan. Asal kamu tidak menyerah. Karena percayalah, Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, tolong bantu sebarkan. Mungkin ada orang lain yang sedang berada di titik putus asa dan butuh secercah harapan. Klik tombol subscribe sekarang. Bukan untukku, tapi untuk kita. Karena di sini, kita akan terus bertumbuh bareng. Tulis di komentar, dari mana kamu menonton, dan sedang berjuang apa saat ini? Aku doakan kamu semua yang sedang terpuruk, yang sedang ditinggal, yang sedang berjuang dalam diam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan hatimu, mudahkan jalanmu, dan berkahi setiap langkah kecilmu. Amin ya Rabbal Alamin.